Rekam, Pak. Rekam. Ya, mulai. Tes, tes, tes. Ya. Keluarga Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program Family Coaching. Nah, program ini adalah program di mana saya berbagi kehidupan mengenai family. Kadang saya akan mengajak teman, sahabat juga untuk ikut berbagi. Ada juga yang saya menjawab pertanyaan. Jadi kalau saya mendapat pertanyaan di Instagram, ya Instagram saya Jarod Wijanarko, atau di YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia, dan pertanyaannya rupanya itu banyak ditanyakan oleh orang yang lain. Jadi bisa pertanyaan serupa itu masuk Instagram beberapa kali. Nah, itu saya akan angkat dengan menjawab pertanyaan. Tapi kalau pas ada yang mau diajak berbagi, ya saya akan undang dalam program ini. Dan kali ini masih dengan tamu yang sama dari episode yang pertama, yaitu Kak Pujianto dengan anak mujizatnya, Yosua, anak tunggal. Ya, dia akan berbagi bagaimana mendidik anak tunggal. Ya, silakan Kak Puji. Iya, terima kasih Pak Jarod. Nah, nama saya Pujianto dan ini Joshua, anak saya, dan ini adalah anak tunggal. Nah, kadang-kadang memang berbeda mendidik anak tunggal dengan anak yang mungkin lebih dari satu. Dan apa yang saya lihat adalah ketika saya mendidik Joshua dan mendidik anak tunggal itu memang sangat luar biasa. Nah, dulu waktu kecil, karena anak tunggal biasanya itu semua yang ada di rumah, apa saja mainan, pokoknya barang-barang yang ada di rumah adalah miliknya. Jadi bukan milik orang lain, semuanya adalah miliknya. Dan masalahnya adalah ketika ada saudara, ya, ada teman yang datang membawa anaknya, kemudian dia pengen mainan, ya, karena anak tunggal biasanya kan mainannya banyak tuh, karena semuanya diturutin gitu. Nah, ketika teman-temannya atau anak dari teman pengen main, yang terjadi adalah apa? Nggak dikasih, ya, karena dia pikir nanti rusak, ini miliknya. Nah, itu jadi masalah buat orang tua. Kenapa? Akhirnya saya merasa saya marahin. Anak saya juga kasihan, wong itu juga miliknya dia, tapi nggak dimarahin. Juga kasihan juga tetangga anaknya marah, atau keluarga yang lain yang datang itu anaknya nangis-nangis. Nah, itu kadang-kala menjadi menjadi masalah buat saya. Tetapi saya tahu ini nggak boleh terjadi setiap saat, nggak boleh terjadi terus-menerus. Ya, karena saya beberapa juga baca buku Pak Jarod, baca buku parenting yang lain. Nah, tips saya adalah gantian, saya bawa ke rumah temannya. Nah, ketika di rumah temannya, kan dia juga harus pinjam punya milik temannya gitu. Nah, coba bayangkan kalau nggak dikasih. Untung anak, ini tipsnya adalah bawalah ke tempat atau ke rumah teman yang anaknya lebih dari 2, yang mereka sudah sering berbagi. Nah, kemudian akhirnya anak saya belajar, oh dia itu berbagi, oh dia itu saling share. Nah, akhirnya dia mulai melihat itu, dan kemudian ketika ada temennya lagi datang, dia kasih. Ya, itu dulu waktu kecil. Kalau sekarang dia sudah tahu, sudah dewasa, karena memang ya begitu sudah besar, ya mainnya sama teman-temannya. Ya, kalau di luar mungkin dia mau temennya pinjam nggak dikasih, kan bisa-bisa dijauhin atau mungkin dibully gitu. Akhirnya dia saling berbagi. Nah, itu sih tips yang pertama dari saya, Pak Jarod. Mungkin Pak Jarod lebih ada tips-tips lain. Oke, mantap ya. Memang sebenarnya bukan hanya anak tunggal ya, anak jamak pun perlu yang diajari berbaik hati. Memang anak harus bertanggung jawab dengan benda-benda, barang-barang mainan yang dimilikinya. Tapi nggak boleh pelit ya. Apalagi anak tunggal yang sangat disayang. Ini kalau nggak sadar seperti Kak Puji nih, bisa-bisa berkembang nih sampai dewasa. Jangankan anak tunggal, saya anaknya 3 ya. Anak saya nomor 2 dulu, Benaya. Nah, itu juga sangat sayang dengan barang-barangnya.
Dari satu sisi bagus ya merawat barangnya, tapi ketika datang ponakan gitu ya, mainannya diumpetin semuanya. Saya waktu itu mulai sadar, wah ini nggak boleh, ini kalau begini nih nanti bukan tanggung jawab terhadap barang, tapi ini bisa pelit. Nah, kita mulai mengajari anak berbagi dan bersosialisasi. Apalagi anak tunggal yang biasanya juga menjadi sulit bersosialisasi. Padahal kalau kita membaca buku-buku mengenai keberhasilan, ya misalnya Daniel Goleman yang meneliti mengenai keberhasilan, maka faktor kecerdasan akademik itu hanya 20-30%, sementara kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual digabung menjadi satu, kecerdasan emosi justru menjadi 80% penentu keberhasilan. Ujung-ujungnya siapa sih yang pandai dagang? Bukan yang IP-nya 4,0 waktu sekolah bisnis, tapi yang temennya banyak. Ketika menjadi penceramah kayak saya, ya ada orang lain yang lebih pandai daripada saya gitu, tapi teman saya banyak, jaringan saya luas. Nah, mereka lah yang panggil saya. Jadi betapa pentingnya kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan sosial ini harus diajarkan sejak kecil, sejak dini, termasuk untuk anak tunggal. Jadi orang tua perlu membantu anaknya menemukan komunitas. Ya. Jangankan anak tunggal, anak yang lain pun begitu, tapi tentu lebih sulit, ya, bebannya lebih berat. Nah, kalau kita mendapat kesaksian dari orang yang anaknya tunggal, gitu ya, wong anaknya tunggal aja diikhlaskan pergi, anak tunggalnya aja diberi kesempatan pergi, gitu. Masuk ada anaknya 5 nggak dikasih izin, gitu kan. Nah, karena itu sebelum saya lanjutkan lagi, saya akan kembali kepada Kak Puji, kalau ada yang mau dibagikan lagi, mungkin tips gimana sih caranya membuat anaknya mau bergaul, mau berkomunitas, ya dengan teman yang lain atau mungkin hal yang lain, silakan. Iya, hal yang paling harus dijauhkan adalah sifat minder. Nah, anak tunggal ini seringkali kalau kita nggak masukkan dia ke komunitas, tidak ada bermain dengan teman-teman, ya itu bisa minder. Kenapa? Karena memang dia setiap kali dia sendiri. Jadi begitu ketemu kaget. Misalnya dulu Joshua itu seringkali dia bisa nyanyi, dia suka bisa tampil, tapi karena dia tidak pernah ada teman, jadi begitu keluar, enggak papi dulu atau lihat dulu yang lain gitu. Nah, itu harus dipecahkan. Kalau tidak, maka memang akan terus menjadi ketika dewasa. Nah, karena saya melihat Joshua sendiri, kalau di rumah ya partnernya cuma sama saya, dari mulai dulu digendong-gendong sampai berantem. Karena kebetulan Joshua cowok, jadi nggak mungkin kalau sama mamanya kan nggak ada berantem-beranteman gitu. Nah, akhirnya saya sama istri punya tips atau pengen biar dia itu bergaul. Akhirnya kita bikin dia itu sibuk. Dari Senin sampai Sabtu dia sibuk. Dia ada beberapa kursus olahraga. Dia main futsal, dia badminton, lalu kemudian basket ya. Terus sepatu roda. Pokoknya Senin sampai Sabtu dia ada di rumah. Sampai akhirnya dia jarang. Kalau sampai rumah kadang-kadang malah sore gitu. Lalu musik, piano, choir Sabtu dia di gereja. Nah, setelah saya lihat perkembangannya adalah dia lebih berani. Lalu kemudian dia mindernya hilang. Dia merasa bahwa saya bisa. Kalau lihat temannya dia bisa, saya bisa kopi. Dia lakukan. Dan akhirnya dia mau mencoba. Nah, mindernya mulai hilang. Nah, kemudian dia mulai bisa berinteraksi sama teman-temannya. Ya, apalagi komunitasnya bagus gitu, karena dia di sekolah pakai bahasa Inggris, lalu kemudian komunitasnya juga banyak orang teman-teman yang pakai bahasa Inggris. Nah, itu jadi luar biasa. Nah, itu sih Pak Jarod yang tips saya biar dia tuh nggak orang bilang nggak kuper di rumah terus. Ya ketemu lagi sama papanya, sama mamanya. Nah, saya masukin ke komunitas. Mungkin Pak Jarod ada tips lain. Ya, oke. Terima kasih buat berbagi ilmu mendidik anak tunggal. Ketika
hari-hari ini ya, kalau zaman dulu kan tinggal di kampung, maka orang itu udah pasti temannya banyak ya, cerdas sosial itu udah otomatis terbentuk karena memang kebiasaan dari kecil berteman dengan banyak orang gitu. Tapi hidup di kota besar ya kayak Jakarta dan kota-kota besar lainnya kan kadang sama tetangga itu nggak kenal, maka orang tua harus secara sadar membantu anaknya menemukan komunitas. Karena itu saya mau berbagi gimana caranya membantu anak menemukan komunitasnya. Apalagi kalau anaknya ini misalnya main gadget terus atau pemalu, tipe plekmatik yang nggak suka gaul, ajari anak bersosialisasi dengan cara supaya dia ini menemukan komunitas. Menemukan komunitas itu misalnya begini, dia orangnya senangnya game gitu ya, bahkan boleh sesama gamer gitu, nggak apa-apa. Yang penting tapi sesama gamer ini bukan main game terus gitu, enggak ya. Sesama gamer ini dia pergi berenang bareng-bareng. Jadi ketika dia berenang, maka ngobrolnya nyambung karena sesama gamer ya. Atau dia sesama yang satu gereja atau sesama musik. Tapi bukan hanya main musik saja ya, olahraga bareng bersama sesama pemusik. Jadi itu membuat anak nanti akhirnya oh ternyata katakanlah game gitu ya, main game bersama teman itu asik juga. Jadi dia kalau dulu kami misalnya anak saya kan yang nomor 2 itu sukanya game gitu ya. Nah, kalau yang sukanya game ini saya paksa pergi sepak bola gitu kan, dia nggak bisa nendang gitu. Begitu nendang malah dibully karena nendangnya salah gitu. Akhirnya dia kapok bergaul ya, karena dia mengalami bahwa pergaulan itu mengerikan gitu, kok dibully gitu. Tapi ketika istri saya itu ngundang beberapa orang tua anak yang anaknya sama-sama suka main game. Yuk gimana kalau anak kita kumpulkan. Sempat khawatir, jangan nanti kalau mereka gamenya tambah parah gimana. Nah, enggak, daripada mereka main game sendirian, ya paling enggak nih gamenya bersama teman. Akhirnya kumpul di rumah kita. Ya, lalu di rumah kita mereka bisa bercanda sebelum main game, atau gamenya bisa ketawa-ketawa. Mereka menikmati, oh ternyata bergaul itu asik. Oh ternyata berteman itu menyenangkan. Nah, kalau yang anaknya emang pandai bergaul, nggak perlu diajari, kan dilepas aja temannya banyak gitu. Kalau anak emang yang pada dasarnya nggak pandai bergaul gitu, ya SD temannya 2 atau 1, SMP temannya 1 atau 2 lagi gitu. Tapi itu dimulai dengan diberi pengalaman. Oh, ternyata berteman itu menyenangkan. Nah, orang tua bisa membantu anak menemukan anaknya sehingga punya teman yang menyenangkan atau teman yang asik karena satu hobi, satu komunitas. Kenapa demikian? Karena yang namanya lingkungan itu akan menentukan masa depan anak. Jadi kalau dia dapat lingkungan yang positif, dia akan positif. Lingkungannya antusias, dia akan antusias juga. Selain itu, maka perlu juga yang namanya lingkungan keluarga. Jadi karena yang namanya keluarga itu harusnya menjadi tempat di mana anak bisa merasakan bahwa oh menyenangkan sekali, baik keluarga inti atau keluarga besar. Tapi kalau misalnya anaknya masih kecil gitu ya, kan dengan teman-temannya, ya dengan opahnya, dengan kakeknya, sehingga dia juga bisa bersosialisasi yang masih lingkungan sendiri. Nggak mungkin kan dia dibully sama kakeknya. Jadi sebelum dia lingkungan keluar, bisa lingkungan keluarga. Demikian juga ketika anaknya misalnya sudah besar gitu ya, tentu kan kita nggak ajak dia main dingdong gitu ya, tapi kita ajak snorkeling, kita ajak main arung jeram, kita ajak dia naik gunung, pergi kalau saya ajak anak saya pergi ke Ujung Kulon, pergi ke Gunung Bromo, pergi ke Dieng, jadi itu membuat akhirnya anak juga punya pengalaman sosialisasi, paling nggak lingkungan keluarga. Karena itu saya memberikan saran demikian. Keluarga itu tempat di mana setiap pribadi mendapat penerimaan dan kasih sayang. Maka keluarga menjadi lingkungan positif anak untuk bertumbuh secara maksimal. Nah, setelah anak merasakan bahwa keluarga ini tempat sosialisasi yang pertama, dia punya bekal, dia punya pengalaman bahwa berteman itu menyenangkan, bersahabat itu menyenangkan, ngobrol itu asik, itu membuat dia nanti punya keberanian mencoba untuk bersosialisasi di luar.
Nah, khusus untuk anak-anak tunggal, ya istilah saya, atau anak ajaib, anak mujizat, itu anak yang misalnya 10 tahun baru punya anak, kadang orang tua cenderung overprotective. Anak tunggal cenderung dimanja. Lalu ketika berteman nih, ya orang tua harus siap ketika nanti dia dipukul teman. Kalau misalnya pukulannya hanya pukulan bukan yang pakai obeng, pakai palu gitu ya. Ya bertengkarnya wajar lah, yang namanya anak itu bertengkar. Itu pertengkaran alamiah yang terjadi. Nah, jangan nanti orang tua ngelabrak temennya ya, orang tua. Wah, anakmu tuh ya, bu ajarin tuh, didik anakmu. Wah, anakmu tuh kurang ngajar tuh, anak saya dimaki-maki. Padahal bukan dimaki-maki, cuma ledek-ledekan. Nah, ini orang tua yang overprotected. Nanti malah anaknya jadi malu akhirnya. Mak kamu galak banget sih, kayak setan gitu. Papamu kayak Herodes itu. Akhirnya nanti semuanya nggak mau berteman sama dia karena orang tua yang overprotected. Jadi kalau kita mengajari anak bergaul, kebetulan namanya teman itu kan gini, mungkin sudah kita pilih ya teman-teman di gereja, bahkan mungkin wah ini biar berteman nih sama anaknya Pak Pendeta gitu. Mereka juga bukan orang yang sempurna, bahkan yang namanya berteman itu wajar, ada pertengkaran kecil, kesalahpahaman, ketidakcocokan. Nah, orang tua jangan menginterupsi, membantu menyelesaikan masalah anak. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, mereka dengan temannya, akhirnya mereka minta maaf satu dengan yang lain, bersahabat lagi. Nah, ini akhirnya anak benar-benar punya kecerdasan sosial yang tinggi. Mereka menjadi anak yang berani menghadapi, ya, bukan menghindari. Ketika anak bergaul akan menghadapi dunia yang nyata, bahwa teman-temannya juga berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam kepribadian, dan pasti ada masalah. Nah, orang tua membackup. Kecuali anaknya curhat, benar rasanya nggak sanggup, itu pun kita harus kuatkan ke anak dari dalam. Jadi bukan jangan melabrak ya. Oh begitu ya, kamu digituin, kurang ajar dia gitu. Itu anaknya siapa? Wah, udah dicari lagi. Jadi kita kuatkan anak dari dalamnya dia ya. Kalau dia dibully karena misalnya hitam gitu, lah gimana? Waktu dia hitam kan karena bapaknya yang hitam atau ibunya yang hitam. Kasih tahu hitam itu manis. Nah, anak kulit itu warna kulit itu nggak masalah ya. Yang penting sehat. Ya. Yang penting kamu tuh punya bakat luar biasa gitu ya. Karena memang anak jadi dia itu diberi gambar diri sesuatu yang di dalamnya. Karena kalau gambar dirinya tidak bagus, dia akan minder, nggak pandai bergaul. Makanya pujilah anak karakternya, pujilah anak yang di dalamnya. Jangan casingnya. Waktu dia pakai baju bagus, wih keren banget. Akhirnya keren itu baju. Tapi waktu dia rajin belajar, wih kamu anak yang rajin. Jadi rajinnya yang dipuji. Kalau nilainya 70, ya nggak apa-apa. 60 pun nggak apa-apa. Misalnya bahkan, kamu rajin sekali belajar, tapi nilaiku 60. Ya hasil itu Tuhan yang atur, nak. Ya nanti lama-lama pasti kamu bisa lebih baik lagi. Seandainya tidak, paling nggak kamu rajin. Jadi yang dipuji itu rajinnya. Nah, kalau yang dipuji hasilnya, nanti dia nggak mencapai hasil yang baik karena memang misalnya dia bukan cerdas matematika gitu ya. Bapaknya juga nggak pinter matematika atau ibunya nggak gitu kan. Jadi kalau yang dipuji hasil, sedangkan dia nggak pernah mencapai nilai 100, dia akan minder. Tapi kalau yang dipuji rajinnya, walaupun hanya 60, dia akan menjadi anak yang tidak minder karena aku orang yang rajin, rajin akan kaya, rajin akan sukses, rajin akan diberkati. Nah, rajin itu karakter. Maka dia gambar dirinya terbangun. Gambar diri ini akan menjadi fondasi sehingga nanti dia cerdas sosial, berani bergaul karena dia tidak selalu disalahkan. Nah, saya akan mengakhiri dengan pengumuman, ya, promo. Ya. Nah, apa promonya? Ya, buku, apalagi kalau bukan buku ya. Berbicara mengenai anak yang minder atau gadget addictive, main game terus, itu buku yang judulnya Ayah Ibu Baik. Di buku Ayah Ibu Baik ini saya ada kesaksian bagaimana anak saya yang nomor 2 laki-laki pernah gadget addictive. Ya belum gadget, waktu itu masih komputer game. Dan saya juga bersaksi di situ bagaimana saya dan istri itu mengajari anak bergaul, menemukan komunitasnya, langkah demi langkah, sehingga akhirnya dia punya teman dan bergaul. Karena memang penting untuk mengajari anak itu bergaul, sehingga dia akhirnya nanti menjadi orang yang bisa lebih mandiri, kecerdasan sosial, ya berani sekolah di luar kota, bahkan kalau anak saya sekolah di luar negeri.
Jadi ayo kita menjadi orang tua yang terus belajar, dan sekarang mudah kita bisa belajar lewat buku-buku seperti yang ditampilkan ini. Bagi yang tinggalnya di luar pulau, luar negeri bahkan, maka semua buku ini ada di Android, Google Play, berupa e-book. Jadi bisa di-download dari Amerika, dari Australia, ya, lewat Google Play. Masuk aja ke Google Play, Android, masuk kategori buku, book, lalu search nama saya, Jarod Wijanarko, pasti akan muncul banyak pilihan buku-buku yang bisa di-download sebagai bahan pembelajaran. Ya, karena kita nggak mungkin, kita nih mau bisnis, sekolah bisnis, ya, mau jadi dokter, sekolah dokter, tapi kita jadi ayah nggak pernah sekolah ayah, jadi ibu nggak pernah sekolah jadi ibu, kita menikah nggak pernah sekolah kepernikahan, begitu menikah berantem, ribut, punya anak pusing, stres, ya, maka mari kita mempersiapkan diri. Bagi yang belum punya anak sudah belajar, yang sudah punya anak dan banyak masalah, ayo kita belajar, ya. Sampai di sini program kita mengenai family coaching. Sampai jumpa dalam serial selanjutnya yang akan membawa kita menjadi ayah yang lebih baik, ibu yang lebih baik, suami yang lebih baik, dan istri yang lebih baik. Tuhan memberkati.